Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin memperkenalkan diri. Nama saya Rio Reval Prasetyo. Perkenalkan, nama saya Davidku. Perkenalkan, nama saya Maria Ulfa. Perkenalkan, nama saya Martia Banyu Kartika. Perkenalkan, nama saya Erlinda. Sebelumnya kami berterima kasih kepada guru pembimbing kami yaitu Bapak Abdul Rahman Palmar S. Pada yang telah memberikan tugas ini. Di sini kami dari kelas 11 MITA 1 kelompok kedua ingin memperlihatkan proses pembuatan serta menjelaskan alat peraga matriks determinan dan inverse ordo 22. Berikut cuplikan videonya. Alat dan bahan yaitu styrofoam, kertas karton, plastik nika, kertas origami, gunting, kertas HPS, pensil, spidol. Cara membuatnya. Nah, di sini yang pertama kali kami lakukan adalah menyambungkan 2 styrofoam menjadi satu dengan melekatkan double tip di sisi-sisi styrofoam. Kenapa kami memilih untuk menyatukan 2 styrofoam menjadi satu? Alasannya kalau cuma satu takutnya tidak cukup, makanya kami menyatukan 2 styrofoam menjadi satu untuk diisi kotak-kotak matriks yang lainnya. Nah, di sini kami sedang berdiskusi karena kami sudah kehabisan double tick sebelumnya. Hal kedua yang kami lakukan adalah melapisi 2 styrofoam yang telah kami satukan tadi dengan karton hitam agar terlihat lebih menarik dan lebih estetik tentunya. Nah, seperti inilah tampak belakang dari styrofoam yang telah kami lapisi dengan karton hitam tadi. Hal ketiga yang kami lakukan adalah mulai membuat kotak-kotak matriks sebanyak-banyaknya. Di sini kami membuat kurang lebih 36 kotak matriks untuk mengisi masing-masing yang dibutuhkan. Untuk matriks A kami butuh 5 kotak matriks, untuk di determinan kami membutuhkan kurang lebih 12 kotak matriks, kemudian untuk adjoin kami membutuhkan 4 kotak matriks. Untuk daerah inverse kami membutuhkan kurang lebih 15 kotak matriks. Jadi keseluruhannya ada 36 kotak matriks. Untuk membuat kotak matriks itu sendiri, yang pertama lipat origami menjadi 4 bagian, kemudian dipotong. Setelah dipotong, lipat ujung-ujung origami yang sudah dipotong tadi menjadi kecil-kecil, samping-sampingnya, bawahnya juga jangan lupa. Setelah itu, potong plastik pika sesuai dengan origami yang sudah dilipat tadi, kemudian potong-potong double tip menjadi kecil-kecil. Setelah itu ditempelkan ke sisi-sisi origami tadi, kemudian tempelkan plastik mika ke kotak matriks. Oh iya, jangan lupa juga untuk membuat detail-detail kecil untuk matriks. Kan itu udah ada bekas-bekas lengket-lengket. Apaan tuh? Apaan tuh? Gile-gilenya. Gila-gila gitu. Tidak lupa juga kita untuk bercanda agar mengurangi stres. Nah, kami sekarang mulai untuk menempel judul matriks kami pada kali ini, yaitu kotak matriks. Di sini kami mulai menempel satu persatu, mulai dari diketahui matriks A. Itu salah sebenarnya, ada tulisan determinan tuh, nanti diubah. Mulai matriks A butuh 5 kotak. Nah, seperti inilah kurang lebih cara menempelnya ya. Lanjut lagi menempel di daerah determinan. Di daerah ini kurang lebih kami membutuhkan 12 kotak matriks. Mulai dari hasil kalian diagonal utama dikurang hasil kalian diagonal sekunder, kemudian hasil akhirnya. Untuk menempelkan kotak matriks ini ke styrofoam, kami menggunakan double tip seperti ini. Lanjut lagi menempel untuk daerah adjoin. Di daerah adjoin kami membutuhkan kurang lebih 4 kotak matriks.
Lanjut untuk menempel di daerah inverse. Di daerah inverse kami membutuhkan 15 kotak matriks. Yang pertama kami tempel yang warna kuning untuk menaruh lambang dari inverse yaitu A pangkat -1. Kemudian tempel satu-satu atas bawah, diberi jarak sedikit untuk memberi kesan seperti rumus 1/A. Nah, untuk langkah terakhir yang kami lakukan adalah membuat kurung siku untuk membatasi antar kotak-kotak matriks. Di sini yang berperan untuk membuat kurung siku adalah Amartya dan Davidku. Setelah dibuat, jangan lupa untuk ditempel. Di sini kami menempel menggunakan lem ingus. Buat yang tidak tahu lem ingus itu gambarnya seperti ini. Oh iya, tidak lupa juga untuk membuat detail-detail kecil yang lainnya seperti tanda sama dengan, tanda kurang, tanda per atau bagi. Di sini alat peraga matriksnya udah selesai, tinggal finishing dan step-step akhir yaitu berbincang-bincang sebelum video penjelasan. Yang terakhir dan yang paling penting, jangan lupa untuk membersihkan sisa-sisa sampah potongan kertas yang telah kita buat tadi. Karena kita membuatnya di tempat orang dan di rumah orang, makanya tidak. Sebelum membuat video penjelasan, kami merasa ada yang kurang, dan yang kurang adalah detail kecil, yaitu tanda panah bertanda ada perkalian silang. Langkah yang paling terakhir adalah tinggal memasukkan angka-angka ke dalam kotak matriks. Angka-angka ini tidak ditentukan, melainkan kita yang membuatnya sendiri. Sebelum kami menjelaskan, teman-teman semua harus tahu dulu rumus untuk mencari determinan dan inverse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan cara mencari determinan dan inverse order 2 kubic. Di sini diketahui ada matriks A, yaitu ada -5, 4, -8, dan 6. Untuk mencari determinan, det A, diagonal utama dikalikan, dikurang diagonal sekunder dikalikan. Jadinya kan -5 kali 6 dikurang 4 kali -8. -5 kali 6 hasilnya -30, dikurang 4 kali -8 hasilnya -32. -30 dikurang -32 hasilnya 2. Sebelum mencari inverse, kita cari dulu nilai adjoinnya. Untuk mencari adjoin, diagonal utama ditukar posisinya, diagonal sekunder dikalikan dengan negatif. Jadinya 6, -5, -4, dan 8. Lalu kita mencari inverse-nya kan. Rumus untuk mencari inverse yaitu 1/det A dikali adjoin. 1/det A-nya udah diketahui hasilnya 2. Jadi 1/2 dikali adjoin. 6, -4, 8, -5. Tinggal dikalikan, 1 kali 6 hasilnya 6 dibagi 2, 6/2. 1 kali -4 hasilnya -4 dibagi 2, -4/2. 1 kali 8 sama dengan 8 dibagi 2 hasilnya 8/2. 1 kali -5 dibagi 2 hasilnya -5 bagi 2. Kemudian dibagi 6 bagi 2 hasilnya 3, -4 bagi 2 hasilnya -2, 8 dibagi 2 hasilnya 4, -5 dibagi 2 tak bisa, jadinya tetap -5 bagi per 2. Kali ini ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya, dari mana datangnya 2? Datangnya 2 ini dari -5 kali 6 kan hasilnya -30, dikurang 4 kali -8 hasilnya -32, -30, min kali min hasilnya positif, jadinya -30 tambah 32 hasilnya 2. Kayak kalau bingung, utang 30 dibayar 32 kan sisanya 2. Ada yang ingin bertanya lagi? Bertanya, dari mana dapatnya 1?
satu ini tidak datang dari mana-mana, dia ini ada di rumusnya kan. Rumus inverse kan 1 per det A kali aja. Jadi 1 tetap di sini, yang berubah itu cuma ini sama ini. Ya, mengerti? Sekian penjelasan dari kami. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.